Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi masalah terorisme tahun 2005 sampai 2011. Sebelum ke inti pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu terorisme. Terorisme sendiri merupakan suatu tindakan yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan yang memiliki tujuan untuk menyebarkan teror, sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Terorisme menjadi perhatian utama masyarakat internasional sejak terjadinya peristiwa penyerangan bom terhadap gedung World Trade Center di New York dan markas pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, pada 11 September 2001 yang menewaskan hampir 3.000 korban. Terorisme menjadi sebuah isu global dan mempengaruhi kebijakan politik di setiap negara di dunia, sehingga menjadikan terorisme sebagai musuh internasional yang harus diperangi secara bersama-sama. Dalam mengatasi terorisme tersebut, Indonesia dan Filipina telah melakukan kerjasama bilateral dalam bidang keamanan untuk menanggulangi masalah terorisme tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 2005 yang disepakati di Manila. Dan pada tahun tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat menjadi Presiden Indonesia mengadakan kunjungan ke Manila. Dan dari hasil kunjungannya tersebut, terciptalah sebuah kerjasama yang disepakati dalam sebuah Joint Press Statement atau deklarasi bersama antara Kepala Kepolisian Filipina dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, banyaknya peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi menyebabkan kedua negara ini mempererat kembali kerjasama keamanan yang pernah terjalin sebelumnya, yaitu berupa kerjasama kepolisian yang awalnya hanya dalam bentuk deklarasi bersama, semakin diperkuat dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan juga Filipina untuk menangani masalah kejahatan transnasional. Kesepakatan ini disahkan pada tanggal 18 November pada tahun 2005 yang bertempat di Jakarta. Di tahun berikutnya, Presiden Filipina yaitu Benigno S. Aquino III berkunjung ke Indonesia untuk melakukan perpanjangan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Filipina terkait dengan kejahatan transnasional yang dulunya pernah disepakati secara bersama. Perpanjangan nota kesepahaman antara kedua negara ini berisi tentang kesepakatan untuk lebih meningkatkan kembali perjanjian yang sebelumnya sudah ada. Pun hal ini menjadi tanda tanya, mengapa Indonesia dan Filipina memiliki ikatan yang kuat untuk bekerjasama mengatasi terorisme. Dan di sini saya akan menjelaskan alasan kerjasama antara kedua negara ini. Pertama, kita akan membahas tentang kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengusung nilai dan norma agama tertentu sebagai dasar aksi mereka yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang bersifat horizontal di dalam masyarakat. Menurut beberapa pengamat, Indonesia menarik sebagai target serangan dari sarang teroris karena Indonesia memiliki beberapa faktor. Dua faktor utama karena lemahnya kontrol pemerintah pusat dan maraknya ketidakstabilan sosial politik. Dari dua faktor tadi, terdapat faktor lainnya juga, seperti populasi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Populasi penduduk mayoritas yang beragama Islam ini menjadi faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi target serangan dari sarang teroris karena hampir beberapa konflik di Indonesia disebabkan oleh konflik antar umat beragama, yaitu konflik yang terjadi antara umat Muslim dan umat Kristiani di berbagai wilayah yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Ambon. Berbagai peristiwa peledakan yang terjadi di Indonesia selalu saja dikaitkan dengan aktivitas kelompok radikal, yaitu Jamaah Islamiyah dan kelompok Nordin and Top. Tujuan dari aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia masuk ke dalam kategori kriminal terorisme, karena terorisme yang terjadi di Indonesia didasari oleh motif kelompok tertentu yang di dalamnya terdapat bentuk teror dari suatu agama atau kepercayaan yang bertujuan untuk melakukan upaya balas dendam. Perkembangan terorisme di Filipina tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.
walaupun keberagaman suku, ras, dan agama di Filipina tidak terlalu banyak seperti yang ada di Indonesia. Filipina sendiri merupakan negara yang didominasi oleh penduduk yang beragama Katolik. Penduduk beragama Katolik ini mengalami teror-teror dan pemberontakan selama berpuluh-puluh tahun dari bangsa Moro yang beragama Muslim di bagian Filipina Selatan. Dari konflik-konflik internal yang terdapat di Filipina, akhirnya menjadi cikal bakal konteks lahirnya berbagai kelompok teror dalam negeri yang kemudian menjalin jaringan dengan organisasi seperti teror regional yaitu Jamaah Islamiyah, sedangkan internasionalnya ada Al-Qaeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, permasalahan keamanan yang terjadi di Filipina Selatan ini diawali oleh gerakan Muslim Moro yang berusaha memisahkan diri dari Filipina. Pada tahun 70-an, gerakan separatis yang terdapat di Filipina Selatan dipimpin oleh Moro National Liberation Front atau disingkat dengan MNLF. Sedangkan pada tahun 80-an, gerakan separatis yang terdapat di Filipina Selatan ini didominasi oleh Moro Islamic Liberation Front atau disingkat MILF. MILF diketahui sebagai pecahan dari MNLF yang lebih bersifat radikal. Tidak hanya MNLF dan MILF. Pada awal tahun 90-an, Abu Sayyaf Group muncul sebagai kelompok radikal yang saat ini dianggap sebagai ancaman teroris sekaligus kriminal utama bagi pemerintahan di Filipina. Peristiwa terorisme yang pernah terjadi di antara kedua negara ini menjadi suatu alasan mengapa kedua negara ini memiliki kerjasama keamanan yang begitu erat dalam menangani kasus terorisme. Kedua negara sama-sama memiliki organisasi radikal yang mengancam kedaulatan kedua negara. Apalagi Indonesia dan Filipina juga saling berbatasan, di mana wilayah perairan yang terdapat di bagian utara Pulau Sulawesi berbatasan langsung dengan Filipina bagian selatan, yaitu Kepulauan Mindanao. Dengan kedua perairan yang saling berbatasan ini sempat menjadi ancaman tersendiri bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan kedua jalur perairan yang terdapat di bagian utara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Mindanao yang terdapat di bagian selatan Filipina sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang ilegal seperti penyeludupan senjata dan sebagai pintu masuknya teroris yang berada di kedua negara. Karena perbatasan perairan ini digunakan sebagai pintu masuknya teroris, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan teroris-teroris yang terdapat di Indonesia dan di Filipina. Dengan kerjasama erat yang terjalin antara kedua negara ini secara tidak langsung dapat memberikan sumbangsih kepada keamanan kawasan, baik secara regional, di Asia Tenggara maupun secara dunia internasional. Begitulah penjelasan singkat saya mengenai kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi terorisme. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.